Minasan, konnichiwa. Kembali lagi dengan Magi Sensei. Mulai hari ini, Magi Sensei akan membagikan konten kelas bahasa Jepang untuk pemula dari dasar hingga level atas. Jadi, bagi kalian yang mau belajar bahasa Jepang dari tingkat dasar, ikuti terus channel ini ya dengan cara klik tombol subscribe dan bunyikan notifikasinya. Oke, langsung aja kita ke pembahasan untuk hari ini, yaitu bahasa Jepang untuk pemula part 1. Sebelum kita masuk ke pembahasan grammar, kita pelajari dulu kosakata atau kotoba untuk materi hari ini. Yang pertama ada watashi. Watashi yang artinya saya. Anata. Anata, kamu atau Anda. Sensei. Sensei, guru. Sensei, guru. Kyoshi. Kyoshi, guru juga. Bedanya, sensei itu sapaan untuk menyapa guru. Sedangkan kyoshi itu adalah profesinya. Jadi kalau kalian mau bilang diri kalian itu adalah seorang guru, kalian pakainya kyoshi. Tapi kalau kalian memanggil guru kalian, nyapa guru kalian, kalian pakainya sensei. Selanjutnya, kaishai. Kaishai, karyawan. Isha. Isha, dokter. Gakusei. Gakusei, murid. Dare atau donata, artinya siapa. Bedanya, donata itu lebih sopan daripada dare. Nah, ini familiar pasti ya. Hai. Hai itu iya atau baik. Iye. Iye, tidak. Ano hito. Ano hito, orang itu. Ano hito juga mempunyai bentuk formal atau bentuk sopannya, yaitu ano kata. Jadi kalau kalian nanti ingin bertanya orang itu siapa, kalau kalian menggunakan ano hito, sebaiknya kalian gunakan dare. Kalau kalian menggunakan ano kata, kata tanyanya juga harus sopan seperti donata. Oke, kalian bisa pause video ini, kalian hafalin dulu kosakatanya atau pelajari lebih dalam lagi. Setelah ini kita akan pelajari cara penggunaan kata sang dan jin. Untuk sang itu adalah kata hormat ya, untuk menyebutkan nama orang lain. Jadi ketika kalian nyebut nama orang lain, kalian wajib nambahin kata sang di akhir namanya. Ingat, ini hanya untuk nama orang lain, tidak untuk nama diri sendiri. Contoh, Yamada-san. Jadi Yamada ini namanya, kemudian sang ini bentuk sopannya. Kita menghormati orang yang kita sebut namanya. Jadi Yamada-san bisa kita artikan saudara Yamada. Oleh karena itu, sang bisa kita terjemahkan saudara atau bisa juga tuan nanti ya. Kemudian untuk jin, dia penanda suku bangsa, keluarga negaraan. Letaknya juga sama, jadi nama negara ditambah jin. Contoh, Nihon jin. Nihon itu Jepang, jin itu orang, jadi artinya orang Jepang. Ingat, jin hanya digunakan untuk menyatakan suku bangsa, jadi pemakaiannya cuma seperti ini ya minasan. Baik, karena sudah mempelajari kosakata dan penggunaan sang dan jin, kita langsung aja ke grammarnya. Yang pertama, kita akan belajar pola wa des. Polanya kata benda satu wa, kata benda dua des. Wa adalah penanda topik kalimat. Yang bisa kita artikan adalah wa di
Di sini sebenarnya dari huruf H, tapi karena dia sebagai partikel, kita baca wa. Wa fungsinya adalah penanda topik kalimat. Bisa kita terjemahin, bisa juga tidak. Yang penting kita tahu fungsi dia sebagai apa. Kemudian des adalah penanda kalimat positif. Des juga sama. Des dari kata desu, tapi kebanyakan ketika diucapkan bunyi u di akhir kata itu sering dihilangkan. Jadinya cuma dibaca des. Jadi kata benda satu wa, kata benda dua des bisa kita artikan kata benda satu adalah kata benda dua. Contoh. Watashi wa komang desu. Watashi wa komang desu. Watashi, saya. Wa penanda topik artinya adalah. Komang kata benda dua, nama orang. Jadi kita artikan saya adalah komang. Yang kedua, Yamada-san wa isha desu. Yamada-san wa isha desu. Yamada-san, sang itu penanda nama orang lain ya. Di Yamada-san kata benda satu, partikel wa adalah, isha itu dokter. Jadi saudara Yamada adalah dokter. Bagaimana? Paham? Yaitu wa ja arimasen. Pembentukannya kata benda satu wa, kata benda dua ja arimasen. Wa ja arimasen. Tadi wa des, sekarang wa ja arimasen. Nah, di sini ja arimasen punya versi yang kedua, yaitu dewa arimasen. Bedanya ja arimasen itu untuk bahasa lisan, sedangkan dewa arimasen itu untuk bahasa yang lebih sopan, lebih formal. Jadi di situasi-situasi yang resmi seperti pidato, membawa berita, menulis surat resmi dan sebagainya. Ja arimasen adalah penanda kalimat negatif. Tadi des kan positif. Yang ja arimasen ini penanda kalimat negatif. Ja arimasen bisa kita artikan bukan. Jadi kata benda satu wa, kata benda dua ja arimasen. Kata benda satu bukan kata benda dua. Seperti itu. Contoh. Watashi wa komang sang ja arimasen. Watashi wa komang sang ja arimasen. Watashi, aku. Komang, kata benda dua itu nama orangnya. Komang sang ja arimasen, bukan. Berarti saya bukan saudara Komang. Contoh yang kedua. Yamada-san wa isha ja arimasen. Yamada-san nama orang lain. Isha dokter, ja arimasen, bukan. Jadi Yamada-san wa isha ja arimasen bisa kita artikan saudara Yamada bukan dokter. Gampang kan ya? Bagaimana? Bisa memahami untuk wa ja arimasen? Bisa ya? Ini gampang, ini masih gampang ya minasan. Lanjut ke pola yang ketiga, yaitu wa desu ka. Untuk polanya mirip dengan pola yang pertama. Kata benda satu wa, kata benda dua desu ka. Nah, sekarang ada partikel ka di belakang. Jadi wa desu ka. Jadi ka di sini nadanya agak naik ya. Ka bisa kita artikan apakah. Jadi kata benda satu wa, kata benda dua desu ka, artinya apakah kata benda satu adalah kata benda dua. Seperti itu. Seperti itu. Contoh. Ano hito wa Yamada-san desu ka? Ano hito wa Yamada-san desu ka? Apakah orang itu saudara Yamada? Nah, untuk menjawab ini karena pertanyaan yes no question, jadi pasti ada hai atau iye. Kalau nah, kalau jawabannya positif, hai dulu. Hai Yamada-san desu. Hai desu, kayak gitu ya jawabannya ya.
Hai Yamada-san desu. Ya, saudara Yamada. Untuk yang negatif, kalian harus jawab iye dulu. Ditambah pola negatif, yaitu ja arimasen. Iye Yamada-san ja arimasen. Tidak, bukan saudara Yamada. Seperti itu. Semoga bisa